Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membangun peribadahan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki ibadah keluarga dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5 bait 1 dan 2. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marep tetunggilan, salir bangsa salumahing bumi, memuji asmane Pangeran. Gusti tresno mring kula sadaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil klayan Sang Pamarta, Yesus Kristus kang dados panutan. Ibadah ini kita kuduskan dan di dalam hati kita masing-masing berkatalah demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pertolongan dan keselamatan dari Allah Tritunggal akan tetap ada dalam rumah setiap orang yang percaya, damainya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan tetap memuji, memuliakan nama Tuhan kembali dengan bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 447, ayat yang pertama dan kedua. Pro abdi ning Gusti padha prayitna ing perang rohani nyokong sileno ngrasu kayekten wakaatilan sanadyan tumipo ing kasangsaran yakti iblis julikolan julik maheko diteken donga Gusti kang greksa. Pro putraning Allah padha den penggah setya dadi seksi Injiling Allah nyanggemi dawuhnya kang terus ing ati mantep ing pracaya tumekeng janji yakti iblis julikolan julik maheko diteken donga Gusti kang greksa. Kita bersama-sama akan mengumuli kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk berdoa, kita mohon pimpinan penyertaan Roh Allah. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Allah. Pada sore hari ini, kami mengambil waktu pemberian Tuhan untuk kami membangun ibadah. Seharian kami telah bekerja, dan pada saat ini ya Allah, kami
mau menggumuli kebenaran firman Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengundang kuasa Roh Allah berkarya menguasai hati pikiran kami. Apa yang kami baca, dengar, dan gumuli bersama akan mendatangkan penghiburan, kekuatan, pengajaran bagi kami. Secara khusus boleh kami lakukan dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat 34 sampai 43. Yohanes 12 ayat 34 sampai 43. Jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya yang telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakui berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Kita menyanyi lagi dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 200 ayat yang pertama. Mugi wratening undangno sabdeng Allah mulya wamrasu ing wartaya sabdeng Allah mulya sabdeng kesang langgeng yogya kula anggep sabda mulya
mulya, sabda mulya, sabda mulya, sabdeng Allah mulya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, teks yang baru kita baca dengar bersama, saya beri judul Demi Kehormatan. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Pada saat-saat ini banyak orang membangun usaha. Rata-rata toko masa kini itu memiliki strategi, metode tentang cara terbaik menarik orang untuk datang dan membeli ke tokonya. Yang pertama, sebagian percaya dengan iklan yang tersebar luas itu akan menarik banyak calon pembeli. Yang kedua, percaya dengan kemunculan wajah-wajah selebriti bisa mendatangkan efek yang serupa. Metode yang ketiga, percaya dengan memberi diskon besar-besaran, itu juga akan mendatangkan calon pembeli. Namun ada yang luput, yakni sayang sekali toko-toko ini tidak memiliki strategi yang menarik tentang peduli hal yang utama, yaitu memberikan jaminan bahwa produk-produk yang dijual itu berkualitas dan memberikan bantuan purna jual yang memuaskan kepada pembeli. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan teks yang kita baca, Yesus ini adalah bukan guru biasa saja yang mengajarkan tentang dalil hukum, tetapi Yesus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia mendemonstrasikan kuasanya. Yesus memberikan jaminan kepada siapapun yang mendengar, yang percaya, karena sudah melakukan banyak mukjizat di depan mereka. Orang buta sejak lahir dicelikkan, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Meskipun demikian, tidak serta-merta mereka itu percaya. Padahal ini adalah peristiwa yang luar biasa, di luar batas kenormalan. Pada ayat ke-36, percayalah kepada terang itu. Percaya adalah kata perintah yang menunjukkan bahwa kita harus terus-menerus percaya, bukan menunjukkan kejadian sesaat. Kalau Bapak Ibu hari Minggu kemarin mengikuti pelayanan ibadah yang dipimpin oleh Bapak Rudi Suwoyo, dikatakan pada bacaan sebelumnya, ada rombongan orang Yunani, Yohanes 12 ayat 21b, dia mengatakan begini, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi kalau kita baca terus, kita tidak menemukan jawaban
Yesus mau ketemu dengan orang-orang Yunani itu kapan, di mana begitu? Ya. Dia menyampaikan kepada Filipus, Filipus kepada Andreas, Filipus dan Andreas menghadap ketemu Yesus. Yang kita temui adalah Yesus memberikan pengajaran. Kita baca pada ayat 23 bagian A. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan adalah perubahan hidup yang memiliki sifat keabadian, kekekalan. Jadi ketemu dengan Yesus dialihkan, dipertemukan, bukan hanya sebatas ketemu fisik, tetapi ketemu di dalam situasi, keadaan yang mulia, yang abadi, yang kekal. Orang yang mencari Yesus, Yesus memberikan pengajaran akan ketemu dengan Dia dalam kemuliaan, dalam keabadian, di dalam kekekalan. Mari kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada ayat yang ke-35 dan 36 ini seakan-akan tidak cocok dengan pertanyaan atau ungkapan yang disampaikan orang banyak pada ayat 34 bahwa Mesias itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana engkau mengatakan bahwa anak manusia akan ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Tetapi Yesus tidak menjawab dengan tegas, namun kita dapatkan pada ayat 36 ini, Yesus mendorong mereka untuk menerima terang itu karena waktunya tinggal sangat sedikit. Pada ayat ke-36 ini, 35 dan 36 ini juga mengisyaratkan berupa teguran yang keras karena mereka tidak mau datang kepada terang, maka mereka berjalan dalam kegelapan. Ini yang menyebabkan pengertian mereka kacau. Hanya oleh terang Roh Allah seseorang sampai kepada kebenaran yang dikehendaki Yesus. Dan kegelapan itu tidak berkuasa lagi sehingga kita menjadi anak-anak terang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Alkitab sebetulnya mencatat bahwa banyak pemimpin-pemimpin Yahudi yang percaya kepadanya, terutama mereka yang memang menyelidiki kitab suci dan mau berpikiran terbuka. Sebutlah misalnya Nikodemus, salah seorang pemimpin agama Yahudi, Yusuf dari Arimatea, salah seorang anggota majelis besar yang terkemuka, Gamaliel ahli Taurat yang sangat dihormati. Mereka ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mungkin masih banyak lagi pemimpin-pemimpin lain yang telah percaya kepada Yesus. Namun, beberapa di antara mereka tidak berani mengakuinya secara terus terang supaya mereka tidak dikucilkan. Ada banyak alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Mungkin saja mereka telah memiliki karir yang baik. Karir yang baik dengan percaya kepada Yesus. Mereka percaya bahwa karirnya akan hilang.
mungkin telah menduduki posisi yang baik, atau telah mendapatkan penghasilan yang baik, atau mungkin juga telah memiliki pengikut yang banyak. Artinya, alasan tidak satu, tapi begitu banyak alasan-alasan yang muncul. Tapi Alkitab memberikan kesimpulan yang sangat sederhana. Kita baca pada ayat yang ke-43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi ketimbang perkara-perkara rohani. Mereka takut kehilangan apa yang mereka lakukan di dunia ini ketimbang mendapatkan hidup kekal di surga kelak. Pada sore hari ini, saya mengajak untuk menghayati minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, untuk melakukan refleksi. Apakah kita menonjolkan demi kehormatan duniawi dan menomorduakan kehormatan yang diberikan oleh Allah yang bersifat kekal? Bagi kita yang masih hidup, adalah lebih baik untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku dengan mulut kita, bahkan dengan hidup mencerminkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita bangga sebagai anak-anak Tuhan yang menunjukkan bahwa hidup kita sudah diubah oleh Tuhan, sehingga orang lain yang melihat kita juga dapat memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita saat teduh. Amin. Mari kita dengan bersukacita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan yang dilakukan, baik kepada keluarga maupun pribadi kita masing-masing. Kita kumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 186. Urip kang samestine lamun tansah ngucap syukur ning ngarsane Sang Kristus tanpa testa kabur. Jroning susah lan bunga sadeng kaanan, aku ngitung memuji syukur yiku karsanyo. Kita memasuki doa syafaat dan persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita juga bawa di dalam doa. Mari kita bersyafaat. Allah kekasih jiwa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang baru saja kami gumuli bersama, seberapapun yang boleh dan bisa kami mengerti, Tuhan sempurnakan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi sesuai dengan maksud Tuhan, agar kami bisa berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari.
Pada malam hari ini ya Tuhan, kami dengan kerendahan hati memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami lemah fisik, sakit, dan dalam proses kesembuhan. Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Bapak Yunus Manuli, Ibu Hardoyo, Ibu Ruseno, Bapak Sugeng, atau saudara-saudara kami yang belum sempat kami sebutkan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah saudara-saudara kami ini sehingga menjadi sembuh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih mengalami masa pandemi, begitu banyak kesulitan, tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, Engkau anugerahkan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang akan menyelamatkan, membawa bangsa dan negara kami ini berangsur-angsur menjadi lebih baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Rudi Swoyo yang mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan. Dan kami berdoa pula ya Tuhan untuk seluruh penatua diaken, pengurus kelompok, yang turut serta di dalam berkarya, di dalam pelayanan di Jemaat-Mu Gereja Kristen Jawetan Singosari ini Tuhan berkati. Akhirnya ya Tuhan, seluruh kehidupan warga jemaat kami letakkan di dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Allah yang akan memeliharakan, yang akan mencukupkan apa yang akan menjadi kebutuhan kami, termasuk anak-anak jemaat yang menyelesaikan pendidikannya, anak-anak jemaat yang mencari pekerjaan, anak-anak jemaat yang mencari pasangan hidupnya. Mari Tuhan lengkapi dan berkati. Dan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan kuduskan, hingga layak menjadi persembahan yang hidup untuk pelebaran kerajaan Tuhan, pelayanan Tuhan di Singosari. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri peribadahan kita pada malam hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 452. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Kating mana kawulo tansah nderem Gusti Yeku panutan sanyotonge panebu sejati markining salib ingamba bangun turut pring Allah babarken tresno sejati jagat tentrem pasuki kulo sestu nere Gusti ngantos lami-laminyo martosaken Injil suci timen samyo waluyo markining salib ingamba bangun turut pring Allah
babarkeun tresno sejati, beri jagat tentrem basuki. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memohon berkat. Anugerah Allah Bapa yang besar senantiasa melindungimu dan keluargamu. Keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi alas kakimu dan tudung ketika engkau berjalan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai dan menguatkan engkau. Kasih dan janjinya menyertaimu dan keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah yang kita bangun pada malam hari ini. Tuhan memberkati.